Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Otomasi Industri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transducer. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Siti Nur Aziza. Yang kedua ada Zahratun Nisa. Yang ketiga ada Imam Prasetyo. Yang keempat ada Eis Nur Endah. Dan yang kelima ada Luki Usman Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian transducer, jenis-jenis transducer, klasifikasi transducer, aplikasi transducer. Di sini kita akan mulai dari pengertian transducer. Seperti yang kita tahu, transducer berasal dari bahasa Latin yang berarti mengubah. Jadi, transducer sendiri didefinisikan sebagai suatu alat yang dapat mengubah suatu energi dari satu bentuk menjadi bentuk energi yang lainnya. Dan bentuk-bentuk energinya ada energi cahaya, energi listrik, energi mekanis, energi elektromagnetik, energi panas, energi bunyi. Pada umumnya, semua alat yang digunakan untuk mengubah energi menjadi energi yang lainnya itu biasa disebut dengan transducer. Sebagai contoh, di saat kita menggunakan mikrofon, di sini kita memasukkan sinyal input yang mengubah suara kita menjadi gelombang listrik yang kemudian dikonversi menggunakan transducer agar menjadi sinyal output yang menjadikan suara kita menjadi lebih keras. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi transducer. Ada yang pertama adalah self-generation transducer. Transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi disebut self-generation transducer. Artinya, transducer ini tidak membutuhkan sumber energi dari luar yang lain. Contohnya, seperti transducer piezoelektrik, termokopel, transistor, fotovoltaik, dan sebagainya. Ciri-ciri dari transducer ini adalah dihasilkannya energi listrik dari transducer secara langsung. Dalam hal ini transducer sebagai penghasil tegangan. Yang kedua ada external power transducer. External power transducer adalah transducer yang memerlukan sejumlah energi dari luar untuk bekerja dan menghasilkan keluarannya. Contohnya seperti RTD, resistant thermal detector, potentiometer, dan NTC dan sebagainya. Jenis-jenis transducer. Yang pertama adalah transducer input. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik atau resistansi yang kemudian juga akan dikonversi menjadi sinyal listrik. Energi fisik tersebut dapat berbentuk cahaya, suhu, tekanan, dan gelombang suara. Contohnya adalah LDR atau Light Dependent Resistor yang mengubah cahaya menjadi resistansi atau hambatan, kemudian termistor yang mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan, kemudian variable resistor yang mengubah posisi menjadi resistansi, dan mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Oke. Kemudian adalah transducer output. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah besaran atau sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Seperti contohnya yaitu LED atau light emitting diode dapat mengubah listrik menjadi energi cahaya, kemudian lampu mengubah listrik menjadi energi cahaya, motor mengubah listrik menjadi gerakan atau motion, kemudian ada heater mengubah listrik menjadi panas, dan loudspeaker yang mengubah sinyal listrik menjadi suara.
Nah, yang kali ini aku bahas adalah tentang aplikasi Tanduser. Apa aja sih aplikasi Tanduser? Nah, yang pertama aplikasi Tanduser itu ada Tanduser Piezoelectric. Nah, apa sih Tanduser Piezoelectric itu? Tanduser piezoelektrik yaitu sebuah alat yang dapat mengukur gaya maupun tekanan dengan mengubahnya menjadi muatan listrik menggunakan prinsip efek piezoelektrik. Nah, sedangkan efek piezoelektrik itu merupakan efek yang terjadi pada sebuah material solid ketika material tersebut diberikan tekanan mekanik sehingga menyebabkan muatan listrik terakumulasi di dalam material solid tersebut. Nah, sedangkan untuk fungsinya Tanduser piezoelektrik itu berfungsi untuk mengukur gaya tekanan maupun dengan mengubahnya menjadi muatan listrik. Dan yang kedua ada Tanduser tekanan. Tanduser tekanan digunakan untuk mengukur tekanan dari kuantitas tertentu seperti gas dan cairan yang kemudian Tanduser mengubahnya menjadi listrik. Penggunaan Tanduser ini melibatkan penginderaan ketinggian, penginderaan tekanan, penginderaan kedalaman, penginderaan aliran, dan uji coba kebocoran. Nah, ini adalah contoh rangkaian Tanduser tekanan. Dan selanjutnya ada Tanduser suhu. Tanduser suhu digunakan untuk mengukur suhu udara sedemikian rupa sehingga untuk mengendalikan suhu beberapa sistem kontrol seperti pendingin ruangan, pemanas, ventilasi, dan peralatan lainnya. Nah, di sini aku punya contoh Tanduser suhu thermocouple connection. Nah, thermocouple itu digunakan adalah Tanduser aktif yang tersusun dari dua buah logam berbeda dengan titik pembacaan pada pertemuan kedua logam dan titik lain sebagai outputnya. Nah, sedangkan fungsinya sendiri ini fungsinya untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau voltase. Nah, itulah aplikasi Tanduser. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, cukup sekian materi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada penjelasan ataupun penerangan yang tidak sesuai atau masih belum lengkap. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.